jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu, bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom, Selamat selamat malam, salam kasih dalam dalam Kristus. Nah, malam ini kita bertemu lagi dalam acara yang sangat dinantikan, yaitu acara Lembutkan hati. hati. Oke. Malam ini kita ada yang spesial loh. Kenapa? Soalnya kita kedatangan host baru. Wah, siapa Nah. tuh host barunya? Siapa? Ya kamu. Oh, aku. Kamu Bang Lukas. Aku di sini kemana jadi aja? host nih. Kamu kemana aja selama ini? Kita udah sampai acara ke-4 ya? Ini kelima nih. Kamu baru nongol nih. Wah, aku berarti ketinggalan banyak ya. Nah, coba nih. Bang Ren tuh tahu nggak sih di luar sana ini lagi ada apa? Pandemi, COVID, tahu? Oh iya sih. Iya. Nah iya, bahkan Mas Ren ini kan domisilinya dekat-dekat sini, jadi Heeh. gampang kumpul. Nah, saya jauh, makanya saya mesti mengkarantinakan diri dulu. Ada 4 minggu. Oh iya ya, udah 4 minggu ini udah gak terasa ya. Wah, tapi kamu di rumah gimana? Masih tetap merenungkan firman? Soalnya gini, di tengah situasi ini kan, di acara kita kemarin itu kita sempat membuat topik, masihkah ada iman? Soalnya Iya. pasti iman banyak yang tergoncang. Nah, kamu di rumah gimana? Masih merenungkan firman kan? Ya, puji Tuhan. Ya, dengan situasi seperti ini, saya masih sempat menyempatkan diri untuk Ya. tetap merenungkan firman, baik itu sendiri maupun juga saya bersekutu bersama keluarga, sama juga pujian penyembahan kayak gini, meskipun cuma pakai gitar satu doang, gitu kan. Iya. Ya, tetap saya meskipun aktivitas juga di rumah terbatas, tetap kesempatan untuk bersekutu dengan Puji Tuhan, ya. Dan malam ini acara Lembutkan Hati kita punya topik, yaitu bisakah manusia untuk hidup sempurna? Nah, Iya. menurut, ini saya mau tanya dulu sama Bang Lukas nih deh. Menurut Bang Lukas, bisa nggak sih manusia itu hidup sempurna loh? Ini nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada celah gitu, sempurna. Ya, kalau menurut saya, ya ini juga merupakan pertanyaan yang sempat saya pikirkan begitu dalam beberapa waktu belakangan. Oke. Cuman untungnya sudah belajar firman dan jawabannya adalah manusia itu bisa sempurna, teman-teman. Ya. Bahkan sebagai orang Kristen juga kita harus diwajibkan hidup kudus dan sempurna. Ya, karena saya sudah sempat membaca firman-Nya. Dan ya itu kan karena saya sudah belajar. Nah, sangat disayangkan kalau gini, pengalaman saya itu
pernah berjumpa dengan teman ya seumuran kan, Iya. sepergaulan, itu beranggapan bahwa manusia itu nggak bisa sempurna. Dia nih beragama Kristen loh, cuman dia enggak lah, kita nggak bisa sempurna, yang bisa sempurna cuma Tuhan doang, gitu kan. Bahkan dulu sempat ketika melayani itu di suatu gereja, bahkan pemimpinnya pun, pendetanya pun beranggapan kalau manusia itu nggak bisa sempurna. Itu kan sebenarnya keliru, Iya. gitu kan. Saya udah tahu kalau itu keliru. Nah, itu aja yang sangat disayangkan. Makanya kalau saya berjumpa dengan mereka tuh, saya dalam suatu pembahasan, percakapan kayak gini, saya Iya. berusaha ngingetin untuk ingat, kita sebagai manusia harus sempurna, makanya harus diusahakan itu sempurna, jangan berleha-leha gitu loh. Oh iya ya, wah berarti nggak boleh berleha-leha ya, nggak boleh santai-santai cuma Iya. sekedar percaya Mesti berjaga-jaga. bisa selamat, mesti bisa kejaga, betul itu. Iya. Tapi sebelumnya boleh kita menyapa dulu kali ya. Oh iya, Menyapa oh ya penonton mesti. juga Oh. di Instagram ada, di Facebook ada. Ya, karena mereka lah kita hadir di sini. Iya, boleh deh, Pak Lukas yang nyapa deh. Halo, saudara-saudaraku di dalam Kristus ya. Ya, Udah mungkin ini pertama kali saya hadir di sini, jadi ya semoga kita cepat akrab lah. iya. Soalnya mungkin penontonnya bosen kali ya, lihatnya saya terus. Nah, sekarang kan ada yang lebih mudaan gitu loh, gitu. Ini Ya. Bang Ren kembali lagi ke tadi yang masalah sempurna. Kalau menurut Bang Ren sendiri gimana? Nah, kalau menurut saya itu, oh jelas dong, sama seperti Mas Bang Lukas. Manusia itu emang bisa hidup sempurna. Cuma karena kebanyakan sudah ada di dalam pikiran itu, kita percaya sebagai orang beragama saja. Jadi udah menganggap bisa selamat. Jadi nggak usah butuh respon. Kita nggak harus aktif gitu. Jadi, oh kan saya udah dibaptis, jadi saya pasti selamat. Nah gitu. Iya. Jadi nggak ada usaha. Jadi leha-leha tadi yang Iya. tadi yang Bang Lukas ngomong itu udah cukup bisa buat kita hidup selamat gitu. Nah, nggak kayak gitu. Iya. Iya begitu. Nah, tapi sebelumnya kita membuat acara sebutkan hati ini, Iya. kita tidak pernah yang namanya memaksakan ya. Oh iya jelas. Kan? Kalau iman berkaitan dengan firman Tuhan ini nggak boleh dipaksakan, itu harus Iya. dari diri pribadi masing-masing. Makanya judulnya lembutkan hati supaya bisa menerima. Sesuai dengan acara ini ya, lembutkan hati loh. Jadi kita tidak pernah Firman yang memaksakan menegur. keyakinan kami cuma sekedar sharing dengan apa yang kami yakini, apa yang Iya. kami imankan gitu. Selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, sekarang bersama kami, nah biasanya kan bersama saya, soalnya kita udah ada host baru nih. Iya. Wah. Bersama kami kita ada narasumber yang tidak pernah bosan-bosannya. Iya. Boleh kamera Setiap agak episode ke- yang saya nonton nggak pernah absen. Oh iya. Tidak pernah bosan-bosannya dan juga selaku pimpinan ministry. Oh, belum. Sebentar. Oke. Siap semua? Ada orang di belakang layar loh. Kita nggak cuma yang di depan layar doang. Bentar, kita ada. Oke ya. Selamat malam Bapak. Ya. Apa kabar Pak? Shalom. Iya. Iya Pak, jadi kita dalam topik bisakah manusia untuk hidup sempurna ini kan banyak yang menganggap bahwa kita itu nggak bisa hidup sempurna. Yang bisa hidup sempurna itu cuma Allah yang sempurna. Kita kalau menganggap kita sempurna berarti kita menyampaikan diri dengan Allah, atau banyak perspektif yang menyimpulkan kita nggak bisa hidup sempurna. Nah, menurut Bapak itu bagaimana Pak? Oke, temanya bisakah manusia itu sempurna? Sempurna. Ya kan gitu. Nah, tadi sudah dijawab ya kalian berdua ya. Ya kita sudah Iya kan? masing-masing punya pendapat. Masing-masing punya pendapat. Tadi sudah disampaikan juga untuk pemirsa dimanapun, di Facebook, di Instagram ya, dimanapun, di kota manapun, atau mungkin ada yang di luar negeri. Bisakah manusia untuk sempurna? Pertama-tama gini, coba kita renungkan dulu, Allah kita sempurna nggak?
Iya. Ya jelas. Ya kan? Ya, jelas. Allah kita sempurna. Kemudian Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Iya. Bener dong? Ya, Tuh. Sering dengar kan? Iya. Kejadian 1 Kejadian. ayat 26 itu ya. Sering belajar firman, sering membacanya. Manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kalau Allah itu sempurna, berarti manusia harus sempurna enggak? ya sebagai ciptaannya Allah. Yang serupa harus dan sempurna. segambar harusnya Nah, iya. sempurna. Jadi makanya kalau ada punya pendapat atau pemahaman manusia yang nggak bisa sempurna, itu berasal dari mana? Ya kan? Artinya perspektif atau pandangan yang mengatakan manusia tidak bisa sempurna, itu dari mana datangnya? Kan gitu. Ya. Itu pasti dari diri sendiri yang tidak mau disempurna. Sempurna. Iya. Seperti lagu tadi. Ku mau mau di- mau sepertimu Yesus. Ya, ya kan? disempurnakan selalu. Disempurnakan selalu. Oh, ya kan? Ya. Jadi kita mau seperti Yesus yang terus disempurnakan. Kenapa? Karena Yesus Kristuslah yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, supaya apa? Manusia itu datang kepada Yesus Kristus. Maka jadi Sempurna. Nah, itu. Jadi makanya kalau ditanya bisa nggak manusia itu untuk menjadi sempurna? Ya. Jelas bisa. Gitu loh. Kalau kita mengatakan kita tidak bisa sempurna, maka kita juga menjadikan Allah kita tidak sempurna. Iya dong. Sayangkan ya. Bener nggak? Loh, gini. Kita mengatakan kita nggak bisa sempurna. Berarti kita tidak mempercayai yang sempurna itu. Ngerti nggak? Ya kan? Iya, iya. Sampai sini ngerti nggak? Paham, paham. Ya. Coba Alkitab dulu deh, biar bukan kita menurut apa yang kayak tadi kejadian 1 ayat 26 tadi. Kejadian Iya 1 ayat 26. Iya. Boleh saudara di rumah juga sambil membuka Semoga jelas Alkitab. ya. Ini saya ada dikit bayangannya. Saya akan berusaha menghindar supaya saudara-saudara bisa melihat. Iya. Kejadian 1 ayat 26. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oh. Ya. Jadi pada mulanya manusia diciptakan oleh Allah itu menurut gambar dan rupanya Allah. Sempurna berarti. Sempurna. Tetapi kejadian 3 ayat 6-nya, manusia jatuh dalam dosa. Dosa. Ketika manusia itu apa? Tergoda. Melihat. Oh, melihat. Nah, itu. Ketika manusia itu melihat, Nah, tuh. jatuh dalam dosa. Ketika manusia menggunakan pikirannya, menggunakan kekuatannya, maka manusia jatuh dalam. Dosa. Makanya gini, seperti tadi Lukas bilang, atau Rendra juga misalkan, oh saya nemuin ada teman-teman saya atau ada hamba Tuhan mengatakan gak bisa sempurna. Itu karena manusia-manusia itu melihat menurut pengertiannya sendiri. Oh, gitu. Iya kan? Iya. Ngerti sampai di sini? Ya. Kalau saya ditanya, menurut pengertian saya bagaimana sebagai manusia? Saya juga bilang gak bisa sempurna. Maunya saya begitu. Ngerti kan? Iya. Bener gak? Maunya kalian kan juga gak bisa sempurna. Gak usah sempurna lah Tuhan. Iya. Iya kan? Lelah. Karena sangat-sangat sangat-sangat sulit untuk bisa sempurna, itu prosesnya disempurnakan itu. Benar, sulit. Gitu loh. Maunya kita seperti itu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Tetapi melalui acara ini setiap kita melembutkan hati. Supaya kita ini menyampaikan firman Allah, supaya kita ini menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi kami tidak memaksakan. Kami tidak memaksakan kepada saudara-saudara sekalian untuk supaya apa? Memiliki pemahaman yang sama dengan kami, kan gitu. Tuh, ya. Benar nggak? Ya kan? Tetapi kami bersaksi, menjadi saksi-saksi Kristus. Gitu. Karena kami terus belajar firman. Nih, ketika manusia itu melihat, nah akhirnya apa? Si Adam dan Hawa tidak taat, dia makan buah dari pohon pengetahuan. Nah, itulah awal mula ketidaktaatannya manusia. Nah, makanya kehendak bebas yang diberikan oleh Allah itu jangan disalahgunakan. Ya kan?
Kehendak bebas itu harus benar-benar dipergunakan dengan baik. Coba di Efesus 1 ayat 27 ya. Efesus 1:27. Efesus 1, ya bolehlah ayat 27. Efesus 5 deh, Efesus 5, sorry bukan Efesus 1. Efesus 5 guys. Iya, Buat yang di rumah Efesus 1 ayat 4 sama ayat sudah 7. dengar bisa langsung buka. Tapi ini kita buka Efesus 5 dulu ayat 27. Balapan sama kita siapa yang duluan. Sudah, Mbak? Oke. Nah, Thank you. ya, saya baca ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, lihat, dengan cemerlang, lihat, tanpa Cacat. cacat atau kerut Gitu. atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak Celah. berarti apa? Sempurna. Sempurna. Makanya di mana kalau misalnya tadi kan ada pendeta atau ada jemaat-jemaat yang mengatakan manusia tidak bisa sempurna, dasarnya dari mana? Ya kan? Kita semua harus berdasarkan firman. Ya kan? Iya. Firman katakan demikian. Ya sudah. Gitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi jawaban saya pertama ini tidak usah terlalu panjang, nanti ada pertanyaan lainnya bahwa manusia bisa nggak sempurna? Bisa. Sempurna. Iya. Gitu. Ya. Oke. Nah, bagaimana manusia itu nanti pertanyaan berikutnya mungkin ada bisa disampaikan. Iya. Ini kan udah jelas nih, berarti kita bisa hidup sempurna ya guys. Iya. Bukan sempurnanya lagu sempurna tuh. Iya. Lagunya siapa tuh ya? Andra. Oh Andra ya. Kau begitu. Nah, orang Ya. dunia aja kan bisa bilang sempurna. Kau begitu. Nah, kalau begitu sempurna, Iya. masa Allah kita yang sempurna kita tidak mau seperti Kristus yang Iya. Betul juga. Nah. Sang pencipta malah nggak bisa itu dikatakan. ya. Jadi Kita mau bertanya-tanya lebih lanjut, tapi kita mau dengarkan satu lagu dulu deh. Iya, lagu lagi. Ya. Ini Persiapkan. Mbak Masnya percaya kan bisa hidup sempurna ya? Ya. Oke, Ini mantap. lagunya sempurna. Andra and the Backbone. Oh bukan, Oh, bukan. Oh, Ini dia. Kami ini milik Tuhan kau gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berdiri.
milikmu. Haleluya, benar. Tuhan. Oke, Benar, lanjut lagi. Tuhan. Tadi kan kita udah bertanya, emang kita bisa hidup sempurna? Bisa, jawabannya bisa. Iya. Nah, kalau sudah bisa, bagaimana caranya biar kita bisa hidup sempurna? Nah, pengen banget tuh tahu. Ini ngomong-ngomong Bapak kok Tips-tips. sekarang sendirian ya Pak? Ya, sekali-sekali sendirian lah. Sendirian. Ah, Waduh, nah, ini dia. Tambah lagi kita Waduh, personel. lagi diomongin datang malah ya. Datang. Seperti jelangkung. Oh ya, pakai mic dulu. Oh Pi. iya lupa. Makasih banyak tuh basis kita. Makasih ya, kamu kok galak banget mengingatkan saya. Bintang tamu tuh harus di... Ntar kapan-kapan kamu jadi host ya. Iya Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Waduh, ini Baik. baru muncul ini tadi. Iya, saya makan dulu. Oh. Karena saya tahu ini acara lama kan. Jujur sekali ya. Iya, saya Makan dulu. laparan. Iya nih Bu, jadi tadi kan pertanyaan pertama kita udah membahas kita bisa nggak sih hidup sempurna, dan jawabannya bisa, dan pasti Ibu juga punya perspektif yang sama ya pasti. Oh iya dong, kan bukan lagi dua, tapi iya, satu. tapi satu. Nah, Iya, itu dia. suami istri. Nah, menurut Ibu dan Bapak itu gimana sih caranya Bu biar kita bisa hidup sempurna gitu ya, Lukas ya? Itu gimana Bu? Alright. Hidup sempurna ya. Yes. Hidup sempurna itu seperti belajar. Belajar terus menerus diperbarui. Jadi nggak bisa kita bisa sempurna dalam satu hari. Tapi kita sempurna itu selama kita hidup. Jadi selama kita masih bisa hidup, berarti itu adalah waktu kita untuk belajar sempurna. Tapi nggak ada alasan ya. Jadi kadang-kadang kan orang kan suka gini, ya udah mengalir gitu kan, seperti Ya, saya bilang mengalir. tadi, mengalir ya kan. Saya mau Mengalir. sempurna tapi mengalir, tapi tidak dikerjakan, tapi tidak diambil keputusan, ya sama aja nggak akan sempurna gitu. Kayak cara saya contohnya, kelemahan saya itu kan di dalam hal tidak sabar gitu loh. Saya orang yang tidak sabar, dan saya orang yang melihat segala sesuatu itu kalau ada orang lain buat salah, saya tuh kayak apa ya, tidak bisa menerima ketidaksempurnaan orang gitu loh. Tapi karena saya tahu bahwa di dalam Tuhan itu harus belajar untuk apa, sabar dan menerima, dan kita harus belajar sabar untuk membimbing orang lain, ya kita harus tekat di sini. Oke. Tapi bukan makan hati loh ya. Oh iya. Jadi jangan sampai kalau kita menekan di sini terus kita makan hati. Iya. Jadi lebih baik kita memang jujur kadang saya gagal di dalam menuju kesempurnaan itu. Tapi setiap kali saya melakukan kesalahan, setiap kali saya misalnya kayak saya nggak bisa sabar gitu ya, misalnya kayak ngadepin karyawan gitu, tiba-tiba dia melakukan kesalahan, Iya. terus saya yang langsung reaksi saya pertama kali itu saya lupa untuk bersabar, saya jadi emosional gitu kan. Iya. Tapi emosionalnya saya beda dengan emosionalnya orang-orang yang saya dulu gitu. Saya dulu kan kalau emosional kan langsung barbar. Oh, ngeri juga. Ah. Tapi kalau sekarang saya emosional, tapi setelah saya mengeluarkan emosional itu ada rasa penyesalan di dalam hati gitu. Aduh, saya gagal nih hari ini gitu, ngerti nggak? Iya. Saya hari ini gagal. Jadi memacu diri saya untuk menjadi lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena kalau pada saat saya lagi emosi, tiba-tiba malamnya saya meninggal, walaupun saya udah pelayanan di ribuan gereja, saya tetap binasa. Saya tetap masuk neraka. Jadi tidak menjamin kita melayani beribuan gereja, tidak menjamin kita menjadi WL atau menjadi basis atau menjadi apapun di dalam suatu persekutuan, itu tidak menjamin kita selamat. Yang menjamin kita selamat adalah attitude kita. Maksudnya apa ya? Bagaimana kita mencontoh Yesus ini yang menjadi menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita. Jadi Style. gaya hidup seperti misalnya orang kan memilih gaya hidup sehat, ya kan? Atau gaya hidup tidak makan daging gitu. Itu kan gaya hidup. Iya. Nah, sama, kita juga harus mempunyai gaya hidup di dalam mengikut Kristus. Nah, tapi kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana sih Bu menuju kesempurnaan? Ya belajar terus. Sama seperti kayak kita di hidup ini, kita masih hidup di pertanyaannya, kita harus selalu bertanya dalam setiap hari kita bangun, kita harus bertanya, Tuhan, untuk apa saya hidup?
setiap pagi kita harus bertanya untuk apa saya hidup. Kenapa kita tidak dibinasakan saja? Pasti kan ada planning Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita, yaitu suatu kesempatan, ya kan? Misalnya kayak saya, kemarin saya misalnya ada rasa kesel, misalnya sama pegawai gitulah, atau misalnya saya ada rasa kesel sama anak saya. Kalau misalnya malam itu saya binasa, saya masuk neraka pastinya. Walaupun saya misalnya banyak menyumbang, walaupun saya udah melayani banyak gereja, walaupun saya melakukan banyak kebaikan, karena bukan kebaikan yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah kebenaran. Kebenaran itu ada di dalam Yesus. Nah itu aja. Jadi bagaimana cara mendapatkan kesempurnaan? Ya kita harus belajar terus. Dan satu lagi ya, seperti tadi, melembutkan hati. Kenapa? Kalau dengan kita melembutkan hati, kita tahu kita salah. Jadi orang yang tidak melembutkan hati akan selalu merasa benar. Tapi kalau orang yang melembutkan hati, dia tahu dia melakukan kesalahan dan segera berubah ya. Iya. Itu aja. Ini tadi kata-katanya juga maklep loh buat saya. Jangan buat kamu, buat saya juga. Waktu bangun kamu nanya buat apa saya hidup. Waktu saya bangun tuh saya lihat handphone dulu, sosmed dulu, Instagram dulu, WA dulu. Kalau Bang Lukas gimana waktu bangun itu? Apakah langsung tanya buat apa saya hidup? Saya ngusap pilar dulu biasa. Peta tuh di bantal. Kalau itu Mbak Linda gimana? Ya itu tadi menurut Ibu gimana caranya kita bisa hidup sempurna? Kalau Bapak Ya, nih Pak gimana kalau Pak? saya ya, tadi apa pertanyaannya? Bagaimana bagaimana? caranya kita bisa hidup sempurna tuh Pak? Ya, jadi gini, kalau kita dalam segala hal ingin memperoleh hasil yang sempurna, kita bicara secara dunia dulu. Misalkan seorang pelajar mau dapat nilainya cuma 10, berarti kan harus kerja rajin belajar toh? Ya. Ya kan? Seorang pekerja yang mau hasil pekerjaan itu memuaskan sempurna, berarti dia harus apa? Kerja keras. Seorang pengusaha yang ingin memperoleh hasil yang sempurna, dia pasti juga harus giat, dia harus ulet, bukan ulat ya, ulet, Iya. ya. Gigih, Ulet. harus gigih, gitu kan? Ya. Harus gigih, sehingga akan memperoleh hasil yang memuaskan, hasil yang sempurna. Sempurna. Perfect. Berbicara kita dalam secara rohani, secara iman kita, untuk kita bisa sempurna, berarti kita harus terus belajar. Ya. Belajar apa? Belajar firman. Ngerti enggak? Belajar firman. Karena begini, manusia yang tadi saya sudah jelaskan, bisa sempurna nggak? Bisa. Tapi kenapa awal mulanya itu adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Ngerti enggak? Nah, sehingga manusia tidak bisa berjalan sendiri. Manusia tidak menyempurnakan dirinya tanpa Yesus. Ngerti enggak? Di sini saya ulangi, manusia tidak bisa menyempurnakan dirinya tanpa Yesus. Karena yang sempurna itu adalah Yesus. Ya. Manusia itu yang tidak sempurna, manusia itulah manusia yang berdosa. Kita sudah dibenarkan oleh Yesus, sudah ditebus oleh Yesus, maka kita harus apa? Memberikan hidup kita ini sepenuhnya kepada Yesus. Nah, coba Ibrani 7 coba dulu. Ibrani 7. Ayat 25. 7 ayat 25. Mbak Lin. Ini saya yang jadi batu. Ibrani 7. Ibrani 7 ayat 25. Itu ngomong-ngomong bilang itu. Ibrani 7. Udah, ini. Karena itu, Nah, coba baca. karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna Ya. semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Terus sampai 27. Terus lanjut deh. Oh, 26. 1, 2, ya. Terus 26, 25. sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Terus? 7, sebab imam besar yang demikian, oh itu salah, 26 itu. 27-nya, 27. loading. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Aduh, cepetan. Oh. Nih saya baca deh. Yuk nih. Untuk dosanya sendiri, tadi sampai dosanya sendiri.
untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Nah, Sebab hal itu Sampai telah 28. dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, nah, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. terus 28 terakhir. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Nah, jadi ayat firman ini menjelaskan, saya biasa berdiri ya di Oke, pertemuan, oh. jadi Ya, saya nggak oh. berdiri aja, Iya. duduk Oke, kayaknya nggak enak gitu kan. Nah, jadi firman ini menjelaskan bahwa apa? Yesus itu mengorbankan dirinya, berbeda dengan imam-imam besar yang lain. Imam besar yang lain setiap tahun dia harus mempersembahkan korban domba, ya kan, korban bakaran. Ya. Itu korban yang tidak sempurna, ya kan? Tetapi Yesus telah menjadi imam besar itu apa tadi? Makanya yang tidak bercacat, tidak bercela, Iya, alias yang sempurna. Nah, gitu loh. Dia menjadi korban yang sempurna, lihat, yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya, gitu loh. Ya, saya tidak menjelaskan, menerangkan lagi yang dari awal untuk mempersingkat waktu, Ya. tetapi kan sudah sering kali mendengar bahwa apa? Bahwa Tuhan Yesus dengan matinya di kayu salib, Tuhan Yesus berarti apa? Menyempurnakan, meniadakan hukum Taurat. Nah, berarti sekarang manusia ini hidup di dalam Injil Yesus, Iya. firman Kristus, gitu loh. Ya, jadi kita hidup di dalam Injil Yesus, gitu loh. Bukan di dalam hukum Taurat. Harus ngerti dulu. Karena hukum Taurat itu tidak sempurna. Tadi kan dikatakan, imam-imam besarnya nggak sempurna, ngerti nggak? Sehingga manusia masih terus berdosa, ngerti kan? Nah, tetapi orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus di dalam kehidupannya, maka tidak lagi ada alasan tidak bisa sempurna. Nah, kalau manusia yang mengatakan dia tidak bisa sempurna, berarti manusia itu hidup di dalam hukum Taurat. Gitu aja. Nggak berlaku ya. berarti Ya kalau kan? dia hidup di dalam hukum Taurat, dia harus mempersembahkan Ya itu. korban terus dong. Nah, tetapi, makanya saya nggak ngerti arahnya kemana. Iya. Mengatakan Jelas. percaya Yesus, tetapi masih melakukan hukum Taurat. Iya. Gitu, ngerti kan? Iya. Tetapi Iya. di sini supaya makanya melalui online ini setiap jemaat-jemaat dimanapun berada nggak harus menjadi abdi Allah, nggak harus sekolah teologi, hanya lembutkan hati. The show, Itu this is modal the show. utamanya sih. Modal utamanya melembutkan hati. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian melembutkan hati, berarti saudara sekalian, saya juga dan kita semua di sini Iya. mau dengar-dengaran, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ngerti sampai sini kan? Iya, iya, iya. Karena manusia pertama saja jatuh ke dalam dosa ketika tidak mau dengar-dengaran Allah. Berarti mengeraskan Ketika hati, ya. mereka melihat Iya, buah pohon ini baik menurut mereka. menurut dia. Sama, saya banyak jumpai ketika saya sampaikan firman Allah. Nih, firman Allah katakan begini loh, kamu harus begini loh, begini-begini. Oh, tapi kan saya gini Pak, Oh, nggak tapi terima. begini Pak, begini Iya, Pak, iya. ya kan? Ada. Banyak alasan, Iya. pembenaran, Mengeraskan hati dong, ya? mengeraskan hati. Pak, saya udah katakan bahwa apa yang saya sampaikan adalah firman Allah. Iya. Bukan menurut pandangan tafsiran saya untuk menyenangkan telinga saudara. Iya. Kan gitu. Ya kan? Seperti kamu lah, Rendra, Iya. bergabung dengan kami di sini. Udah beberapa lamanya ini. Pasti kamu ketika dengar saya sampaikan firman, ada hatimu menolak kok. Awal-awal kan? Iya. Bener Iya, nggak? betul. Iya kan? Jujur Iya. aja. Iya, Nah, betul. tuh, berbagi makanya sama saudara-saudara. Nah, hari ini postingan yang saya bagikan, nah inilah wujudnya. Ya kan? Ya. Malah ngasih tahu dong. Ya, ini biar kenyataan. Iya. Nah, bahwa ini bukan suatu rekayasa kan gitu. Aduh. Ini real. Kita ada wujudnya, gitu loh. Ya, jadi pasti saya yakin setiap orang yang mendengarkan tuntunan firman Iya. itu dia berperang itu, ya kan? Mau Daging. membuka hati atau Yang enggak? sama roh. Wah. Wah, bener nggak? Iya. Makanya kan kamu sempat 1 bulan keluar ya? Iya. Iya kan, jujur. Mau ikut dunia, mau mencoba buktikan. Nah, Iya. itu kan. Nah, itu makanya gini. Harus ngerti dulu, kita sekarang sudah hidup di dalam Injil Kristus yang percaya dengan Yesus. Percaya dengan Yesus berarti bukan menjadi orang beragama. Oke. Ngerti nggak di sini, saudara-saudara sekalian? Ya kan? Bukan menjadi orang beragama, Beragama. tetapi menjadi murid Menurut Yesus. Karena Yesus datang ke dunia tidak bawa agama. Agama semua baik. Di seluruh dunia itu agama semua baik. Tetapi kebenaran Iya. cuma ada pada Yesus Kristus. Wow.
Nah, kesempurnaan cuman ada pada Yesus Kristus. Yesus juga. Iya. Wow. Jadi bukan berarti kita beragama Kristen maka kita sempurna. No. Tidak. Ya. Tetapi ketika kita mengenakan Kristus di dalam hidup kita, ketika kita hidup, bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang Hidup. nah itu kita akan sempurna. Tadi kan bagaimana caranya itu tadi? Kita harus mengikatkan diri pada Kristus. Banyak. 1 Korintus 6 ayat 17, 1 Petrus 3 ayat 15, ya kan? Kuduskan Kristus di dalam hati. 17. Kemudian tadi 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17 kita mengikatkan diri kita dengan Kristus, maka kita satu roh. Satu. Itu. Jadi harus ngerti dulu, nanti di lembutkan hati belum ada ya mengenai bukan agama yang menyelamatkan, bukan Belum. agama Kristen. Kita belum bahas ya. Iya, belum. Tetapi kita makanya persingkat. Makanya bukan orang beragama Kristen otomatis itu dia bisa sempurna. Tetapi orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia, itulah yang bisa sempurna. Ngerti kan? Saya mau kasih contoh dalam hal kehidupan dunia nih. Boleh. Siapa ya misalnya ya? Saya deh. Enggak, bukan. Rendra lah misalnya. Oke, siap. Nah, Rendra lagi. Rendra sekarang bicara kita tokoh artis yang terkenal siapa nih di Indonesia sekarang? Raffi Ahmad. Ya deh, Raffi deh. Raffi. Boleh Raffi Ahmad kan udah terkenal nih, ya kan? Rendra orang nggak kenal, ya kan? Iya dong. Siapa yang tahu Setidaknya saya kenal lah, setidaknya Dan saya. saya yakin dia nggak mau terkenal, bener nggak? Ada dia yang kenal dia di Polo. Oh, gitu. Jadi Kembarannya artis lama Polo. banget itu. dan memang Artis saya yakin lah dia tidak mau 90-an. terkenal karena dia mau dikenal Yesus. Iya. Ya, nggak perlu dunia mengenal kita, Iya. ya kan? Nah, Emang nggak perlu. jadi suatu ketika dia datang kepada Raffi Ahmad, dia mendekat, dia bergaul. Terus 1 hari, 2 hari, seminggu media meliputnya si Rendra. Ya. Jadi terkenal nggak Rendra? Wah, diliput jadi terkenal Iya, jadi dong. terkenal. Iya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, Iya. 6 bulan. Orang jadi kenal nggak? Iya. Kalau saya, iya. Asistennya Raffi Ahmad aja terkenal. Nah, Ah, Asistennya. Iya, asistennya, asistennya. iya. Nah, iya. Pokoknya siapa yang dekat Apanya? dengan si orang yang terkenal, jadi Kenal. ya udah gitu aja. Oh. Ngerti sampai di sini? iya. Yang Panjat terkenal kan sosial. Raffi Ahmadnya. Ah. Rendra mah bukan terkenal. Ikut Tapi aja karena lah. terus-terusan Terus-terusan. bergaul, Ah. jadi terkenal. Nah, sama. Yesus Yesusnya yang sempurna, kudus, ya. kita yang tidak sempurna, Ya. tetapi kita mengikat diri kita bergaul dengan Menjadi Yesus, satu roh. menjadi satu roh, kita belajar firman-Nya, jadi sempurna nggak? Iya. Iya. Oh, Sudah. gitu. Nah, Karena kan Iya, kita iya, iya. That's how it works. Ngerti orang, Son? That's work. Ngerti Rason? Aduh, besok. Ngerti orang? Iya. Orang ngerti. Oke. Ngerti Wah, kan? gitu Paham caranya aku. ya. Bisa dibuat mindsetnya itu. Kalau Iya. mau terkenal ya itu udah Apa ya itu dah? Oh Oh, iya. mengikatkan dengan Kalau mau sempurna ya, Iya. Mengikat dengan roh. Iya, harus bergaul dengan firman-Nya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa kita mau mengikatkan diri kita dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Yesus? Bagaimana caranya? Sesuai acara ini, lembutkan Hati. hati. Itu. Tapi gini loh, Iya. mungkin orang di luar sana berpikir kita ini bukan kita ini emang dasarnya orang-orang yang melembutkan hati. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau jujur, kita ini kan dari orang-orang yang mengeraskan hati tadinya. Iya. nah itu. Saya ya kan, Ya. dari orang yang karena semua manusia itu punya kehendak, ya kan, yang mau suka-sukanya. Dan manusia itu cenderung tidak mau diatur. Rata-rata loh ya. Nah, tapi pada saat kita mau melembutkan hati, kita jadi gampang tunduk loh. Iya. Bener gak? Sekeras Iya. apapun orang, pada saat dia memutuskan untuk melembutkan hati, jadi nggak perlu didoain. Iya. Nggak perlu kita datang ke pendeta besar yang terkenal terus bilang, Pak Pendeta tolong dong Oh iya. urapi saya atau doa saya supaya saya bisa bertobat. Enggak. Karena apa? Tidak ada solusinya. Siapapun yang mendoakan kita, mau bahkan yang terkenal sekalipun, kalau kuncinya kita masih mengeraskan hati, itu pasti akan mustahil. Iya. Mustahil. Mustajab. Mustajab. Astaga. Jadi kalau kita nggak usah didoain, kita nggak perlu kita didoain orang. Saya juga salah satu orang yang tidak didoain sama Iya. orang. Tapi pada saat saya Enggak, saya doain juga, nggak tumpah tangan juga. nggak ada, Iya, nggak iya, ada iya, saya iya. ditumpang tanganin Paling orang. ditoyor. Di. Tapi pada saat Enggak, bukan. pada saat kita melembutkan hati,
Pada saat kita berdoa sendiri pun, itu Iya. kita meneteskan air mata loh. Pada saat kita Mendoakan diri sendiri. melembutkan hati, Iya. kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat pengorbanannya, kita lihat kelakuan kita yang kayak sampah, Iya. kita bisa menangis loh. Iya. Itu melembutkan hati. Nah, jadi kalau ada orang bilang, bagaimana caranya melembutkan hati? Ya gampang. Keputusannya ada di tangan Iya. Anda sendiri. Iya. Mau apa enggak gitu loh. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan kita untuk melembutkan hati kecuali diri kita sendiri yang putuskan, baru Roh Kudus masuk. Itu cara kerjanya. Jadi nggak mungkin Roh Kudus masuk dalam keadaan keras hati. Iya. Tapi pada saat kita melembutkan hati, Roh Kudus pasti masuk. Nggak nunggu 1 detik. Kita harus buka jalan buat Roh Kudus Ya, Nah, buka hati. betul. That's Iya. work, beneran. Apa bahasa Inggrisnya? Iya benar itu. Ya itu. That's work. Open the Kayaknya gate. so keren banget Open ya. the gate, iya. Nah, Open your heart. Bukan iya. open the case bukan. Ya, sudah? Udah. Nah, mumpung nih tadi istri saya mengatakan, saya jadi harus menyampaikan tadi kan, Ya. jadi tidak butuh pendeta, Iya, Tidak butuh pendeta. tapi melembutkan hati keputusan pribadi. iya. Iya. kebetulan Kalau pribadi. butuh pendeta, ya, Alkitab firman ini bukan lagi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan pendeta, Pendeta. Nah, ya kan? Nah, loh. jadi Tetapi di sini yang mengikatkan dirinya pada Tuhan Tuhan, sudah. direct. Jadi hubungannya tuh no calo. Jadi kalau ada setiap No, calo. jemaat Iya yang juga tuh. No calo. ada ketergantungan sama pendeta, berarti itu apa? Itu cuma orang beragama, Iya. bukan murid Yesus. Oh. Kalau murid Yesus dia tergantung pada pada Yesus. 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 Dia kenal gurunya. Iya. Gitu, gitu aja. Makanya kan saya di sini tuntun kalian apa? Saya bilang kalian harus bergantung sama saya kan tidak. Tidak. Jangan, Nah, saya bilang kalian harus bergantung sama tuh. Tuhan. Tuhan. jangan merenungkan firman-Nya. Gitu. Pribadi. Iya. Itu yang sesungguhnya yang harus seperti itu. Makanya harus saya sampaikan sekali lagi jemaat-jemaat dimanapun berada, jangan tergantung sama pendeta, tetapi Ya. bergantunglah kepada Tuhan, Iya. yaitu firman Setuju. Allah. Ya kan? Kuncinya itu tadi lembutkan hati. Lembutkan hati. Itu udah mutlak, Mutlak. syarat mutlak. Ya. Mutlak itu harus melembutkan hati. Karena kalau saudara ataupun saya dan kami di sini ada mengeraskan hati, maka Roh Kudus itu tidak akan memimpin saudara semua dan saya dan kita semua di sini. Ya. Seperti yang terjadi sama bangsa Israel. Israel. Nah itu dia tuh. Bangsa Israel Oh. mengeraskan hati, makanya apa yang dijanjikan Allah tidak terjadi selama berapa lama? 40 tahun. tahun. 40 tahun loh. Pinter, 40 tahun. Kamu ngerti? Padahal jaraknya Oh. berapa jaraknya? Jadi Dekat. cuman kayak Pokoknya dari deket ya. Jakarta ke Bogor. Oh iya toh. Waduh. Jadi gimana? Setidaknya jalan kaki lah. Nah, Oh jauh Kurang- berarti ya. ya tapi nggak sampai 40 tahun. Iya. Iya lah. Yalah, gila 40 tahun tuh berapa Ya, generasi? paling cuma kayak Beberapa hari Ke Bali harusnya. lah, Ke Bali. ke Bali, ke Bali. Dari Jakarta ke Bali. Jakarta Bali. Oh iya iya. Gitu. Iya kan? Kenapa? Jakarta Bali kan Karena bisa 2 hari. mengeraskan Hati. Hati. Dan Iya. Masalah jadi, itu. makanya kenapa? Saya sambung lagi nih. Ya. Kenapa ada orang yang tidak melihat karya Tuhan di dalam hidupnya? The answer is dalam diri lu, Nah. dalam diri kamu. Kok lu sih? Oke. Ini saya kebawa kayak anak muda. Ya. Kan saya biasanya bawa ke anak muda ya. Ah. Jadi ke dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa kita tidak melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kita? Karena kita masih mengeraskan hati, kita masih Iya. meragukan Dia. Hmm. Kita tidak mengakui kedaulatannya sebagai Allah. Ya udah, jadi kita nggak melihat, sama seperti bangsa Israel kan? Iya. Angkatan pertama kan tidak melihat, angkatan kedua tidak melihat. Wah, terus. Ah, terus ya gitu kan? ya. Nah Iya. itu terus. Nah kalau kamu pengen melihat karya Tuhan terjadi dalam hidupmu, pertama adalah lembutkan hati, baru bilang apa? Mengalir. Pada saat kita sudah memutuskan melembutkan hati, baru kita bilang mengalirlah Roh Kudus. Iya. Jadi apa kata Roh Kudus, kita bilang siap komandan. Apa kata Yesus, kita bilang siap komandan. Jadi bukan lagi apa kata kita. Nah makanya Iya. let your will be done. Biarlah kehendakmu yang jadi di bumi dan di surga. Ya. Nah itu yang benar gitu. Let your will be done. Iya. Tahu nggak? Aku saya. Doa Bapak kami. Oh iya iya iya. Tapi bahasa Inggris. Iya. Jadi Paham Rason? ya. Jadi nanti yang akan mengajarkan saudara-saudara dan kita semua itu adalah Roh Kudus. Sendiri. Itu yang sudah kita alami, yang sudah saya alami secara pribadi, bahwa apa? Ketika saya melembutkan hati, saya mau dipimpin Roh Kudus, sehingga saya makin hari makin belajar firman Allah, saya makin mengerti akan firman Allah itu, akhirnya saya bisa melakukannya. Ya kan? Yohanes 14 ayat 26.
14, 26. Yang di rumah juga boleh sambil buka Alkitab. Iya, jangan buka-buka yang lain ya. Alkitab ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, itu kan Roh Kudus tuh, ya kan? Ngerti sampai di sini? Ini firman loh. Roh Kudus yang akan itu dialah itu Roh Kudus. Ngerti? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada kita. Ya kan? Akan mengingatkan kita itu akan semua yang telah dikatakan Yesus. Ngerti tidak? Artinya segala firman yang sudah kita belajarin, yang sudah kita renungkan, itu kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan terus menjadi apa? Menjadi rema, menjadi pakemnya. Ketika kita mau berbuat sesuatu yang berdosa, nah diingatkan tuh. Ngerti tidak? Ketika ada membuat orang membuat kita jengkel dan kita membuat marah sama dia, Roh Kudus mengingatkan kita. Apa yang dikatakan? Tidak boleh. Ya kan? Tidak ada amarah, tidak ada kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 20. Diingatkan tuh. Ngerti tidak? Ketika kita mau nonton film porno, ingat Matius 5 ayat 28. Roh Kudus menuntun. Iya, ketika kita memandang orang dan kita menginginkan dalam hati, sudah berzina di dalam, Roh Kudus terus mengingatkan. Nah, jadi gini buat saudara-saudara sekalian, nggak usah dibikin rumit. Ketika baca Alkitab ada yang nggak mengerti, sudah berdoa saja berdoa, ya kan? Karena begini, karena kalau saya perhatikan dari dulu sampai sekarang, banyak orang mau coba menyelidiki Alkitab, kitab-kitab, ya, artinya mau, siapa sih nama Allah, gitu, atau bagaimana sih cara baptisnya, atau apa sih, pokoknya kita menyelidiki yang itu tidak mengubah kita untuk menjadi seperti Kristus, karena passwordnya nanti juga temanya boleh tuh, lembutkan hati password kerajaan Allah. Untuk masuk kerajaan Allah adalah apa? Boleh. Serupa seperti Kristus. Gini loh, jadi kalau kita menyelidiki nama Allah, ya kan banyak ada Yahweh, ya kan? Ya. Gak boleh menyebut nama Allah, harus Yahweh. Loh, yang menyelamatkan kita bukan ketika kita sebut, oh aku kenal Yahweh. Enggak itu yang menyelamatkan, tetapi adalah gaya hidup kita. Seperti Kristus. Gitu. Jadi kalaupun kita di sini menyebut nama Allah, tetapi kita hidupnya seperti Kristus, pasti masuk surga. Ya. Sudah. Tetapi kalau kita menyebut nama Yahweh tetapi tidak hidup seperti Kristus, nggak akan sampai ke surga. Benar. Sama aja, Bapak. Mau Gitu Yahweh loh. ke, mau cakwe ke, Gitu loh. tetap aja. Gitu loh. Ya. Jadi kita tidak mempersoalkan siapa nama Allah. Iya. Gitu loh. Tetapi kita punya hidup harus seperti Kristus. Kristus. Terus bicara lagi baptis percik, baptis selam. Oh yang benar baptis selam, oh yang benar baptis percik. Kita tidak mempersoalkan itu. Tetapi ketika kita sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan kita lahir baru yang sesungguhnya kemarin saya sampaikan mati dan bangkit bersama Yesus. Ya. Inilah esensinya. Kalau yang dibaptis percik, baptis selam itu cuma kiasan. Tapi saya nggak bahas ke situ ya, Oke. karena ada Ya. banyak firman ya kan? Tetapi bagaimana hidup kita harus seperti Kristus. Itu saja. Ya, makanya bicara mengenai sempurna, bukan dibilang, oh Rendra kamu baru sempurna kalau kamu tahu namaku. Ya enggak. Tetapi kalau Rendra itu bisa dikatakan dia sempurna sebagai pegawainya, misalkan sebagai tim daripada kita, ketika dia melakukan apa yang menjadi perintah daripada tuannya di dunia. Iya. Iya kan? Iya. Ya sudah. Kalau dia tahu misalkan sebut saya namanya Bapak, buktinya dia panggil saya misalkan Bapak saja nggak menjadi masalah. Iya. Iya kan? Paham kan? Iya. Nah sudah. Gitu loh. Tetapi makanya di sini di Matius 7 juga nanti saudara bisa baca, enggak usah dibuka, ayat 21 itu bukan orang yang berseru-seru Tuhan, bukan yang mengadakan mukjizat, bukan yang Setan. memberikan kesembuhan, bukan yang memberikan yang menyembuhkan banyak orang, bukan yang mengusir setan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Berarti kalau yang melakukan kehendak Bapa di sorga berarti yang serupa seperti Kristus. nah itulah yang akan masuk surga. Gitu loh. Itu kuncinya. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi terkadang ini yang membuat ibu rumah tangga, pengusaha, pedagang yang sepertinya ada ketergantungan sama pendeta, ya kan? Sehingga apa? Sehingga mengultuskan pendeta, sehingga ketergantungan sama pendeta, ya kan? Nah, apalagi kalau misalkan ada pendeta-pendeta yang kebanyakan pendeta profesi, ya kan? Ya. Pendeta profesi, gitu loh. Karena saya banyak jumpai seperti itu. Ngerti sampai di sini ya? Ya. Akhirnya apa? Sehingga kita menjadi bergeser dari pemahaman firman yang sesungguhnya. Karena sudah campur aduk daripada dogma atau doktrin ajaran-ajaran duniawi. Ya. Ajaran-ajaran agamawi. Ya. Ngerti nggak sampai di sini? Iya kan?
Yang kalau misalkan, oh ini kalau doktrinnya ini begini, oh ini menurut peneliti, oh ini menurut begini, menurut begini. Saya jujur aja, saya orang bodoh gitu loh. Saya bukan orang yang sekolah teologi. Ngerti nggak saya di sini? Saya cuma orang yang melembutkan hati. Saya di sini orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya belajar sendiri, saya renungkan sendiri, dan saya menghidupi firman itu. Ya kan? Oh ini ya yang Allah maksudkan dalam hidup saya. Ya kan? Nah, dari 2006 pelayanan sampai saat ini memberitakan Injil ke interdenominasi kemanapun, ya kan? Sehingga saya bisa menyadari bahwa apa? Manusia itu bisa sempurna ketika manusia hidup di dalam Yesus Kristus. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau butuh pendetanya itu apa? Untuk sharing, untuk bimbingan, tidak? Nah, jadi kalau jemaat-jemaat, saudara-saudara dimanapun ketika tergantung sama Tuhan Yesus, sama firman-Nya, mengikatkan diri sama Tuhan. Ketika ketemu sama pendeta, pendetanya memberikan suatu pemahaman atau pengajaran atau tuntunan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa memberikan suatu arahan lagi gitu. Pak pendeta, bukannya begini Pak, kan gitu. Ya. Bukannya firman Tuhan katakan begini, ya kan? Iya. Seperti misalkan Matius 19 ayat 9 yang mengenai bercerai karena zina itu boleh. Kan banyak pendeta juga mengatakan boleh. Boleh, iya. Iya kan? Saya bilang banyak pendeta kan, gitu. Nggak semua pendeta, tetapi banyak pendeta, termasuk istri saya pernah konsultasi karena saya dulu orang berdosa yang tidak belum benar-benar tinggal tetap di dalam firman Allah. Dia mau ceraikan saya, dia tanya pendeta gereja besar di Jakarta. Pendeta itu bilang apa? Boleh bercerai karena suamimu sudah melakukan zina. Iya kan? Matius 19 ayat 9. Loh, ketika saya renungkan ini, saya nggak tanya pendeta manapun, saya tanya sama Tuhan sendiri. Karena yang punya firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah itu adalah firman. Saya berdoa, saya lembutkan hati. Apa maksudnya Tuhan? Nah, ketahuan. Nggak ada dibilang kok boleh kecuali karena zina. Maka kamu boleh bercerai, kan tidak ada. Ya kan? Ditambah-tambahin. Ya kan? Yang ayat 6-nya bahkan dibilang, yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini lagi berbicara barang siapa yang menceraikan istrinya, apapun alasannya kecuali karena zina, maka mereka itu berzina. Kalau yang sudah berbuat zina, ya sudah berbuat zina. Gitu loh. Kalau mau mengacu ke hukum Taurat, dirajam sampai mati. Loh, mau ikut hukum Taurat atau ikut hukum Kristus? Hukum Kristus apa? Ampuni. Iya, mengampuni 70 kali 70. Berarti apa? Harus terima. Mau entah istrinya yang selingkuh atau suami yang selingkuh, ampuni. Ya kan? Berarti nggak boleh ya sudah. Saya nggak tergantung tuh sama pendeta. Bahkan istri saya ketika dia tergantung sama pendeta, dia mau cerai. Tetapi saat itu saya bilang, saya tidak mau cerai. Kan begitu. Ya kan? Nah, ya, tapi saya nggak bahas ke sini. Yuk lanjut lagi. Oke, ya. Nanti saudara-saudara di Facebook atau di Instagram boleh lo kalau mau tanya-tanya boleh dilakukan di komen-komen itu. Nanti kita tanyakan ya. Iya. Lah ini mungkin nanti gantian lah Bang Lukas yang nanya ya. Tapi kita dengarkan satu lagu lagi. Monggo. Mas Bro dan Mbak Bro. Ini dia. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Sanggup sukacitamu melimpah dalamku. Aku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Semua sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam
Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari, Rendra. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Kita kembali lagi dalam acara Lembutkan Hati. Nah ini, Ya. Bang Lukas mungkin ada yang mau ditanya. Aku pengen banget nih bertanya. Jadi gini, dari perenungan saya, kan kita udah tahu nih kalau sebagai manusia itu kita harus berusaha hidup sempurna. Nah, tadi sudah dikasih tahu cara-caranya. Nah, saya tuh pengen tahu, penasaran nih, apa sih tolak ukur, apa sih termometer, barometernya yang menyatakan kalau kita tuh sudah sempurna. Nah, gitu loh. Apa yang bisa menjadi dasar pengukuran kalau kita tuh sudah sempurna atau belum? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak nih? Bapak atau Ibu? Ayo, teman-teman, rekan-rekan. Atau rekan-rekan? Ah, atau iya bahkan nih. Mas Rendra juga? Barometernya. Waduh, itu aja deh saya tanyakan ke musisinya dulu deh. Lah saya juga musisi dong, balik lagi ke saya. Oh iya. Mungkin saya, Keisha, apa Mas Widi, Atau Mbak Linda. Mbak Linda mungkin Mbak Linda mau barangkali. menjawab. Apa sih tolak ukurnya? Bisa kita dikatakan hidup sempurna? Boleh pakai mic? Kalau penonton tahu nggak? Oke. Kalau penonton tahu boleh langsung di komen jawabannya ini gitu. Dapat Boleh. dapat. Mana? Instagram, Facebook. Oke. Jadi udah saya aja. Ah, bolehlah. Oh Biar- langsung. Oh, ada yang mau jawab? Ada mau jawab? Lu ya. Biar langsung ternyata- clear. Padahal Malu, tadi kan malu. ini lebih penegasan dari jawaban yang pertama, yang kedua ya. Jadi manusia itu tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Ya. Ya kan? Maka manusia harus datang, harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Berarti barometernya itu adalah Yesus, yaitu firman Allah. Iya. Ngerti nggak? Barometer atau dasarnya itu adalah firman Allah. Ya kan? Ya. Artinya misalnya Rendra melihat hidup saya, makanya kan di dalam firman Yesus juga berkata, lihat dari Wah. Matius 7 ayat 16, lihat dari buahnya. Lihat dari buahnya. Gitu loh. Iya kan? Ya, Jadi ya. misalkan Rendra lihat saya, kan kamu sehari-hari bersama dengan saya. Ya. Ya kan? Kamu bisa melihat, loh kok si bapak ini kok masih suka marah-marah. Loh kok si bapak ini kok masih begini, masih begitu. Berarti belum sempurna. Nggak sesuai. Nggak sesuai. Iya. Benar nggak? Iya. Nah, jadi kamu lihat dari buahnya. Loh kok ini ketika ada orang butuh bantuan, butuh pertolongan, kok sepertinya si bapak ini sama ibu ini kok nggak ada mau menolong, nggak mengulurkan tangannya. Ngerti nggak? Memperkaya diri sendiri. Berarti tidak Sempurna. sebagaimana Yesus mengatakan sama si pemuda orang kaya itu, Ya. dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak membunuh. Tetapi Yesus bilang, kalau kamu hendak sempurna, jualah harta, Hartamu. Waduh. berikan kepada orang miskin.
Betul. Tetapi si orang miskin itu nggak mau, maka dia tidak sempurna. Iya. Maka tolak ukurnya firman. Makanya ketika istri saya mengatakan, coba kamu kok bisa bilang begini, saya bilang, tolak ukurnya ini aja firman itu nanti. Matius 5, ini dulu ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Ya kan? Atau buah ara dari rumput duri? Ya kan? Nah makanya kalau misalnya kalian semua, ya yang hidup bersama dengan saya, ataupun Lukas, atau yang lainnya ketika melihat bagaimana hidup saya, tidak mencerminkan karakter Kristus, pasti kalian akan menilai bahwa apa? Bahwa tidak ada kesempurnaan. Iya kan? Iya. Berarti jarkoni. Apa tuh jarkoni? Apa tuh? Kok ngerti gak? Jangan latah dong. Jangan latah. Ayo jarkoni. Maksudnya apa tuh jarkoni itu? Lakoni, darnya Jawa mudar ya. Ayo Pak. Ngajar bisa. Ngajar, lakoni iya. nggak bisa. Oh, Aduh, ngomong gimana bisa, sih? nggak bisa melakukan. Oh, Nah. Jawa nggak bisa. Ngajar Ya, bisa, khotbah bisa, tetapi apa? Nggak melakukannya. Ngerti nggak? Iya. Ya kan? Sekali. Gitu. Jadi itulah hampir, makanya kan ada tuh seorang musisi tuh penyanyi. Mimbar itu Misteri. misteri. Iya kan? Nggak pernah ada yang tahu. Ketika dia menyampaikan firman, dia turun dari mimbar dalam kehidupannya nggak pernah ada yang tahu. Kecuali dirinya, Tuhan, dan istri dan anak-anaknya. Ya. Gitu nggak? Ya kan? Makanya kalau lihat dari buahnya gampang. Ya, mau nggak setiap orang yang mengatakan dirinya itu mengabdikan dirinya kepada Allah, dia tidak memusingkan masalah penghidupannya. Ngerti nggak sampai sini? Tetapi dia memusingkan apa? Hal-hal yang berkenan, hal-hal yang berarti dia harus memperhatikan apa? Domba-domba Allah yang ada pada mereka. Ngerti nggak sampai di sini? Bagaimana tolak ukurnya firman? Gitu loh. Ya kan? Maka karena setiap kita yang mengikatkan diri dengan Tuhan, itu satu roh, ya kan? Nah, dasarnya firman. Gitu. Nggak ada yang lain, tolak ukurnya itu firman. Yesus itu. Ya. Firman Allah itu. Karena Yesus meneladani kita. 1 Petrus 2 kan, ayat 21 tuh. 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21, saudara sekalian bisa baca di rumah. Ya. 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, nih. Jadi kalau saudara-saudara sekalian sering mendengar, atau misal saya sering mendengar, mengatakan bahwa begini, kalau orang beragama Kristen, ya kan, itu nggak harus yang namanya menderita terus, ya kan? Nggak harus ada yang namanya menderita terus. Jadi kalau misalkan ada persekutuan di desa-desa yang menderita, termasuk pendeta-pendeta yang menderita, jangan sirik sama pendeta-pendeta yang di kota, ya kan? Kalau misalkan makmuran ada pada mereka, atau jangan sirik, gitu kan? Kan masing-masing ada apa sih kalau ibaratnya seperti restoran, kan gitu? Porsi. Ya kan? Seperti restoran lah, ya kan? Nah, itu ada panggilannya masing-masing. Loh, tidak ada. Yesus itu meninggalkan teladan, dia apa? Dia setiap orang yang mau ikut Yesus harus menderita. Tetapi menderita di sini bukan menderita yang secara fisik. Misalkan datang ke orang, coba Renda tolong dong, cambuk. Kan nggak begitu. Coba dong cambuk saya nih, pukulin saya. Bukan. Tetapi menderita yang di sini yang dimaksud adalah menderita badani, daging, mematikan daging. Gitu loh. Mematikan daging. Gitu loh. Mengalahkan ini kedagingan. Supaya kita apa? Sempurna. Supaya kita hidup oleh roh. Bukan hidup karena daging. Kita tidak melayani daging ini. Ya. Gitu loh. Tetapi kita harus hidup oleh roh. Ngerti nggak sampai di sini? Hidup oleh roh. Ya. Jadi yang dikatakan menderita ini, coba di 1 Petrus 4 ayat ke satunya. Ya, ke 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 1. Oke. Nah, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, perhatikan ini. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Lihat. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat. Nah, itu dia. Orang yang sudah berhenti berbuat dosa berarti orang yang
Nah, Murtad. nah, Berarti apa? Menderita badai. Ini firman loh, bukan apa kata saya. Pasti banyak saudara-saudara dimanapun yang menyaksikan ini pasti itu berperang, itu menolak. Oh iya, jujur, karena saya juga dulu begitu. Ketika ada pendeta atau firman bilang jangan berzina, saya bilang saya masih suka sama berzina. Pacar saya banyak, saya selingkuh, saya nggak mau ke persekutuan ini lagi. Saya nggak mau lagi datang itu ke pertemuan-temuan rohani itu, Jumat-Jumat itu. Karena apa, hati saya masih keras. Tuh. Saya sadar kok, pasti kalau saya perkatakan ini banyak jemaat yang nggak suka, yang masih mengeraskan hati. Iya kan? Tetapi bagian saya bukan untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan telinga. Ya. Tugas kita ini adalah apa? Menyampaikan firman, memberitakan firman Allah. Manusia yang lain mau menerima atau tidak itu urusan masing-masing. Karena pada saat nanti pengadilan Kristus, tahta pengadilan Kristus, masing-masing akan diadili sendiri demi sendiri. Tidak ada dikatakan pada saat menghadapi tahta pengadilan Kristus, setiap orang datang, oh saya gembalanya pendeta ini. Pendeta itu dipanggil, coba sini pendeta ini. Dia yang menjadi pengacaranya pembela. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Oh saya kan kemarin dituntun sama pendeta ini, saya belajar sini. Tidak ada. Masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya. Makanya apa? Berarti harus belajar sendiri. Iya kan? iya, iya. Loh itu dong, harus kita ngerti. Belajar sendiri, renungkan sendiri. Sudah dikasih Roh Kudus. Gitu loh. Sudah dikasih Roh Kudus, ayo. Minta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Iya kan? Tetapi kan yang sekarang banyak orang mau cuman, makanya kenapa manusia lebih banyak mau melihat. Tetapi saya boleh bersaksi, saya seorang diri yang belajar firman tanpa ada bantuan siapapun. Ketika cuman apa? Melembutkan hati. Kembali lagi itu. Lembutkan hati. Ketika saya mengeraskan hati, orang tua saya panggil pendeta terkenal, tumpang tangan, kasih minyak urapan, kasih apapun, doa, ini tidak pun saya bertobat. Tetapi ketika saya melembutkan hati, saat itu saya mengatakan, Tuhan, saya mau ikut Engkau. Nah, saya mau lahir baru. Saya mau mematikan kedagingan saya. Supaya saya lahir baru, supaya hidupku bukan lagi aku yang dulu, tetapi Kristus yang hidup. Galatia 2 ayat 20. Nah, itu. Aku bukan milikku lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuh, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah itu. Jadi inilah menjadi kesaksian saya pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Aku memutuskan untuk apa? Untuk datang kepada Yesus. Dan untuk datang itu berarti apa? Butuh melembutkan hati. Melembutkan hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gitu. Ya, makanya begini. Kalau ada nanti pemahaman, bukannya ada, saat-saat ini sudah sering kali begitu. Orang memahami bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang selalu memberikan berkat jasmani. Kalau saudara-saudara sekalian itu memberikan yang namanya buah suluk, memberikan persembahan yang namanya perpuluhan, maka engkau akan menerima berlipat-lipat kali ganda, kan gitu kan? Nah, Ya. itu. Banyak kan? Banyak. Nah, Di pemahaman seperti itu, YouTube pengajaran juga ada. seperti itu kan? Ya. Doktrinnya. Saya boleh katakan di sini, ya, ini saya pribadi, saya menuntun bahwa apa? Bahwa yang seperti itu, bahwa Yesus yang lain. Bukan Yesus yang sesungguhnya. 2 Korintus 11 coba deh, kalau nggak salah nih, ayat 4. 2 Korintus 11. Jadi pada zaman dahulu juga sudah ada Yesus yang lain, sudah diingatkan. Apa? Terus berlangsung. 2 Korintus 11 ayat 4. Jadi makanya kalau siapapun saudara-saudara sekalian tidak secara pribadi membangun hubungan intim atau berfellowship dengan Tuhan, dengan merenungkan firman, maka akan menjadi apa? Digiring pemahaman doktrin oleh orang-orang sehingga kita tidak hidup mengenal pribadi Yesus dengan benar. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan apa? Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain
daripada yang telah kamu Terima. terima. Jadi kembali saya katakan di sini bahwa setiap kita sudah hidup di dalam Kristus, tidak lagi di dalam Taurat. Berarti bukan lagi yang namanya persepuluhan. Bukan lagi yang namanya buah sulung. Itu adalah di mana bangsa Israel mempersembahkan itu semua. Saya belum menjelaskan kenapa seperti itu. Nanti pada topik yang lain. Boleh. Ya kan? Itu kita akan kupas lagi, kita akan belajar sama-sama. Ya kan? Nah, kalau kalian kan sudah tahu, nanti tinggal kita bagikan kepada mereka ya. Iya. Saudara-saudara dimanapun berada. Makanya ikutin terus. Nah, jadi melalui acara lembutkan hati ini, kita berbicara apa? Yesus yang benar. Ya. Bukan Yesus yang lain, Yesus yang diberitakan oleh dari murid-murid dan rasul-rasul. Gitu loh. Ya kan? Berarti di sini apa? Tidak berbicara mengenai perpuluhan, tidak mengenai buah sulung, tetapi hidupmu. Ya kan? Roma 12 Roma 12 ayat 1. 1. Bahan. Gitu loh. Kling. Kling. Kitanya touch screen dong. Cet, langsung berubah. Nah, Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu satu ya dulu. 1 dulu aja. Kok langsung pindah? satu Santai, dulu. santai. Sabar. Pencet touch screen tuh tadi. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Lihat, yang berkenan kepada Allah itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita, dari tubuh kita lah kita menghasilkan uang, pekerjaan, anak dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau untuk pekerjaan Tuhan, sebetulnya di sini bukan lagi persepuluhan. Tetapi kita harus memberi dengan kerelaan, dengan ketulusan hati. Mau kita berikan dia 50% untuk pekerjaan Tuhan, mau kita berikan 100% seperti yang istri saya sudah lakukan. Kan saksinya kalian. Ya kan? Kita di sini ministry kita tidak ada donasi dari luar. Tapi dari sumber satu-satunya unit usaha yang ada, ya kan? Dari istri saya. Dan kalian tahu kita setiap minggu pelayanan kita dan saya tidak ada penghasilan. Ya. Makanya saya katakan saya bukan pendeta profesi, saya bukan hamba Tuhan yang menerima penghasilan, ya, yang hidup dari penginjilan. Ini keputusan pribadi kan gitu, ya kan? Tetapi apa? Kalaupun saya dapat, saya kembalikan kok kepada bendaharanya, kan gitu. Ya, karena saya mau mempersembahkan tubuh saya, hidup saya, hasil usaha dari unit usaha yang dikelola istri saya, membiayai ministry kita toh. Kalau dihitung bukan lagi 10%, lebih 200%, ya kan? Nah, bahkan kita kan memberikan tenaga, pikiran, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi makanya apa tadi tolak ukurnya apa? Firman Allah. Yesus Kristus itu bukan Taurat, bukannya pendeta, bukannya orang-orang di dunia ini manusia yang kita mengkultuskan dia atau kita meneladani manusia-manusia tokoh-tokoh agama, tidak. Tetap terbatas oleh pikiranku, firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, Kau harapanku, Kau terbaik bagiku. Yang di belakangku,
Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Puji Tuhan. Jadi semua yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan, lupakan. Karena Tuhan melihat kita hari ini. Ya, jadi buat kalian yang pernah melakukan dosa-dosa, entah apapun bentuknya, kita lupakan dan kita ikut pada Yesus Kristus. Nah, kita kan udah tahu nih bahwa kita bisa hidup sempurna. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah hidup sempurna gitu ya, kita masih bisa jatuh dalam dosa? Masih bisa berdosa nggak sih? Apa udah mati rasa gitu? Atau udah kebal selamanya? Udah kebal selamanya, iya. Nah, ini sebenarnya saya mau tanya sama ibu dulu, tapi ibunya kemana tadi? Tadi sih ada sekarang. Maaf ya. Ya gini Bu, kita kan tahu ibu sudah udah menyerahkan segalanya. Mungkin dalam materi aja 200% ada ya Bu ya Bu. Iya. Tapi memang segalanya kita menyerahkan. Belum sih, nyawa saya belum kan. Oh nyawa. Nah itu. Oh, segalanya kan itu nyawa. Oh iya, segalanya pakai nyawa juga ya Bu. Nah itu ibu udah bertekun dalam firman itu. Apakah ibu sudah masih bisa Bu jatuh dalam dosa? Oh iya dong, masih. Kalau bisa masih ada kiat-kiatnya gitu Bu. Saya sendiri pun walaupun sudah melakukan seperti yang kamu bilang itu, saya tetap banyak kok melakukan kesalahan gitu kan. Iya. Karena gini loh, hidup berjaga-jaga itu harus dilakukan tiap hari, bukan satu Tiap tahun hari. sekali. Oke. Jadi pada saat kita lupa untuk berjaga-jaga, kedagingan itu telah nyata. Firman tuh katakan apa? Daging telah nyata. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat Coba. 19. Galatia 5 ya. Supaya kita tahu bahwa Kasih firman hidup Tuhan. berjaga-jaga itu bukan satu tahun sekali pada saat Natal atau saat Paskah, bukan. Oh. Hidup berjaga-jaga itu adalah every second. Jadi setiap detik kita harus berjaga-jaga. Oke. Karena iblis itu seperti apa? Ayo, ada firmannya loh. Iblis seperti Iblis itu apa? Seperti singa singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling, mengelilingi mangsanya dan siap menerkam. Siap apa? Menelan ya? Nah, Menelan. siap menelan. awas tuh. 19. Nah itu, 19. Galatia 5 ayat 19. Tambah 3. Nah, perbuatan daging telah nyata, Oke. yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Udah, titik ya. Di situ cuma masih ada lanjutannya nggak sih? Masih. Masih ya, di Masih. doa Itu masih masih banyak. koma. Tapi dengan hawa nafsu aja kita bisa rincikan hawa nafsu itu banyak. Iya sih. Kesombongan, hawa nafsu, pengen terkenal, hawa nafsu, pengen dipuji orang, hawa nafsu. Ya kan? Iya. Pengen dianggap orang itu hawa nafsu. Pengen hebat, hawa Hawa nafsu. nafsu juga. Pokoknya semuanya kan. Iya. Nah itu. Jadi kalau yang menurut kamu itu saya nggak merasa spesial dengan melakukan itu gitu loh. Iya. Kan tadi pertanyaan kamu, ibu sudah melakukan 200% penghasilan ibu berikan buat Tuhan. Iya. Saya nggak merasa spesial melakukan itu. Jadi Wow. saya nggak merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena Oke. itu biasa. Karena Kenapa biasa? Karena nyawa saya aja belum saya korbankan. Iya. Yang luar biasa itu Yesus. Dia mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya buat manusia-manusia yang nyebelin kayak kita. Iya. Itu Iya. luar biasa. Iya. Nah itu yang nyebelin. Kenapa? Karena saya bilang juga saya nyebelin gitu loh. Iya, iya. Jadi dia mengorbankan nyawanya hanya untuk kita manusia yang harusnya kita binasa, itu luar biasa. Tapi kalau kita hanya mengorbankan uang kita 100%, 200%, 300% atau 400%, bahkan mungkin semuanya kita berikan seperti janda itu, Iya. yang memberikan 2 peser itu nggak bukan sesuatu yang spesial. Masih Bukan spesial. seperti sesuatu yang kita melakukan, kita seperti layaknya kita kayak udah berkorban, bukan. Memang sudah sewajibnya kita seperti itu, gitu loh. Sudah sesuatu. Sewajibnya kalau kita menyatakan diri kita bahwa kita adalah murid Yesus, Ya. bahwa pengorbanan itu adalah bagian dari hidup kita. Menyangkal diri itu adalah bagian dari hidup kita. Memikul salib itu adalah bagian dari hidup kita.
kalau kita berkata bahwa kita adalah murid Yesus, Ya. bukan orang beragama. Ya. Karena kalau orang beragama, dia tidak akan pernah mau menyangkal dirinya. Orang beragama akan merasa hartaku, Oke. Ya, ya, uangku, ya, ya. uangku. Dan kalau orang yang beragama, dia mau memberikan pada saat dilihat banyak orang, supaya dipuji. Itu udah orang beragama. Tapi kalau orang di dalam Yesus, dia tidak peduli gitu. Entah dia memberikan kepada musuhnya, kepada orang yang bikin sakit hatinya, atau kepada orang yang dia tidak kenal, dia tetap akan punya hati untuk memberi. Itu aja. Jadi yang kita lakukan itu bukan hal yang spesial. Jadi jangan merasa diri kita itu spesial kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Karena dia sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya, nyawanya kepada kita. Yang spesial itu Yesus, bukan kita. Jadi jangan sampai kita diiming-imingi oleh iblis, dibisik-bisikin oleh iblis, kamu hebat loh ya. Kamu sudah memberikan 300% dari penghasilanmu. Kamu luar biasa. Oh jangan. Kamu akan jatuh ke dalam dosa kesombongan. Kamu akan merasa diri kamu hebat. Kamu akan merasa diri kamu luar biasa. Dan kamu akan menagih janji itu kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berkorban. Jadi kayak dengan syarat gitu loh kita melakukannya. Jadi makanya kalau untuk mau melatih diri kita memberi dengan ikhlas, dengan tanpa ada hitung-hitungan, ya itu tadi. Jangan merasa itu spesial, udah itu aja. Kalau kita merasa itu tidak spesial, ya biasa aja kan? Iya. Ya kan? Iya. Biasa aja gitu loh. Ya kan kalau kita udah terbiasa melatih diri kita makan telur, nasi sama telur. Iya. Ya kan? Iya. Makan nasi sama ayam udah biasa dong. Misalnya kita udah membiasakan diri kita untuk makan enak udah, makan gak enak udah. Jadi kalau misalnya nanti ada nasi sama ayam sama nasi sama telur, biasa nggak? Biasa, jadi nggak ada spesial kan? Ya sama, gitu. Jadi ketika buat mereka yang sudah mengeluarkan uang untuk pelayanan tapi minta diliput gitu Bu, wah itu malah menimbulkan kesombongan, pengeluarannya itu nggak berguna berarti ya Bu? Ya iya dong, karena gini loh. Kita mungkin diliput karena kan gini, gitu. Firman Tuhan juga katakan siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Ya kan? Nah udah, kalau kamu meninggikan apa yang kamu berikan, ya kamu akan direndahkan. Jadi percuma, jadi lebih baik jangan lakukan. Iya, kalau misalnya kita mengharapkan satu feedback dari manusia atau mengharapkan pujian, lebih baik jangan lakukan karena percuma. Karena apa yang kau dapatkan upahmu tidak ada. Karena ibarat main bola satu-satu. Skornya jadi ngeri. Karena kita sudah memberikan kan, manusia sudah memuji dong, ya sudah. Apakah upahmu? Firman Tuhan katakan kan. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan upah di surga, besar upahmu di surga, yang lakukan itu seperti kamu merasakan bahwa yang kamu lakukan itu adalah hal biasa. Jadi bukan suatu kayak mengharapkan bahwa hebat ya, luar biasa ya, enggak. Makanya saya kalau misalnya ada gereja atau gembala yang bilang, ibu hebat ya, saya langsung kayak, Tuhan, aku tidak mau merasa tinggi karena ucapan ini. Jadi tolong jaga hatiku. Jadi saya selalu meminta untuk supaya Tuhan menjaga hati saya, Roh Kudus menjaga hati saya untuk tetap tidak merasa apa yang saya lakukan itu sesuatu yang luar biasa. Karena Yesuslah yang luar biasa. Mati demi saya, Yesus itu luar biasa. Karena gini loh, harta saya, apa yang saya punya atau bahkan orang kaya sekalipun, dia memberikan seluruh hartanya untuk membeli nyawanya yang harusnya dia binasa, gak akan cukup. Ya kan? Saya harusnya mati nih. Rendra juga harusnya mati kan? Kita ini harusnya binasa loh. Mati itu masih mending. Binasa itu disiksa selama-lamanya loh. Selama-lamanya Retak gigi ada di situ. Kebayang gak? Jadi kita tuh kalau misalnya kita masuk neraka nih, saya baca di Wahyu ya, kita tuh dibakar jadi daging, dibakar jadi daging, dibakar jadi daging, itu gak cuma 1 tahun, selama-lamanya. Makanya di situ dibilang retak gigi. Nah, kalau tahu nggak retak gigi, coba gigi kamu retak-retakin coba. Ada sih yang tidur, yang tidur ada sambil retak gigi gitu, kriak gitu. Ya itu retak gigi lagi tidur enak ya. Kalau lagi menahan sakit gimana? Menahan kalau lagi dibakar, kamu kalau nggak taruh aja tangan kamu di kompor, itu masih kompor loh. Nah, air panas lah, kena air panas aja kita langsung udah lepuh, ya kan? Bakar sajaran juga udah panas. Nah, coba makanya gini loh, pada saat kita memberi untuk Tuhan, bayangkan, saya itu harusnya binasa Tuhan, ngerti nggak? Saya itu harusnya binasa
saya harusnya dibakar, saya harusnya neraka. Tempat saya tuh harusnya neraka Tuhan. Tapi karena saya bisa hidup sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi apa yang saya berikan kepadamu tidak harus saya hitung-hitungkan. Karena tidak ada yang bisa bayar nyawanya Yesus. Harta siapa yang bisa bayar? Mobil Bentley sekalipun tidak bisa bayar harta Yesus. Nyawa Yesus yang mati di kayu salib. Makanya dibilang dengan darah yang mahal. Jadi makanya saya gak mau gitu loh. Maksudnya walaupun misalnya ada orang yang bilang, buat saya itu biasa. Mungkin orang bilang saya gila kali ya, tapi biarin lah. Gila buat Yesus is okay buat saya. Iya, gak apa-apa. Mau demi kekekalan kok hidup. Iya, gitu loh. Iya. Tuh. Kamu jangan kagum gitu dong lihat saya. Ya tadi kata-katanya saya mengingatkan sih, jadi ini kita sebenarnya udah binasa, udah dibakar selamanya itu, tapi Bener kok kan? ya udah diselamatin masih mau dosa itu nggak Kurang ajar. nggak pinter. Itu namanya kurang ajar. Iya, kurang ajar itu. Kalau kata bahasa Jawanya apa ya? Bodong pakai G. Ya gitu. Ya, Mungkin mau- jadi gini, itu tadi kan isi saya udah bilang, sepertinya sudah jelas, tapi saya tambahkan lagi. Iya. Bisa nggak manusia yang sudah sempurna kemudian jatuh? Bisa. Kalau manusianya itu nggak berjaga-jaga. Seorang pelajar yang dia dari kelas 1 sampai kelas 5, dia rankingnya 1 terus. Karena dia giat belajar. Tetapi di kelas 6, dia tidak giat belajar. Menurun nggak? Iya kan? Iya. Jadi ranking 15, ranking Iya. jeblok, ya kan? Iya. Seperti saya dulu. Seperti saya. Saya nggak berjaga-jaga, rankingnya jeblok terus. Iya, nggak rajin belajar, rankingnya jeblok terus. Karena nakal, bandel, kan gitu. Ya, tapi itu makanya nggak boleh ditiru. Nah, sama untuk ikut Yesus. Kalau kita nggak berjaga-jaga, makanya firman Allah itu mengenai Yesus katakan berjaga-jaga lumayan banyak. Ya. Ya kan? Berjaga-jagalah senantiasa, Matius 26 ayat 41. Kenapa? Daging tadi kan dikatakan perbuatan daging telah Nyata. Matius 26 ayat 41. Boleh, Keisha? Ya, kan? Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 nih. Matius Saya 26. Kayak Keisha lagi. atau dia lagi bingung buat bikin proyek itu yang renungan. Renungan. Oh iya. Yang video edit tuh. Iya. Oh, Jadi kan ini dia nih. tiap hari Ayo, pasti Keisha. posting video Baca. berjaga-jaga. Yuk, renungan. baca. Oh, dibaca. Awesome. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, roh penurut daging lemah. Perbuatan daging telah nyata. Jadi kalau kita nggak berjaga-jaga, kita tidak hidup menurut roh, hidup di dalam roh, maka kita akan Jatuh. kita tidak akan sempurna. Masih bisa jatuh. Bisa ya. nggak? Bisa. Saya sampai sekarang aja banyak pencobaan. Ya kan? Makanya firman lagi Yakobus 1 ayat 12, kalau kita tahan terhadap pencobaan dan bisa sampai kita akan dapat mahkota mengakhirinya Yakobus itu 1 dengan ayat 12. sempurna. Yakobus 1 ayat 12. Selama hidup di dunia ini, lihat, kalau kita ini orang yang bertahan dalam pencobaan, ya sudah tahan uji, lihat. Berarti kita sudah menyelesaikan nih selama kita hidup di dunia ini, tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan. Barang siapa yang mengasihi dia. Berarti apa? Yang menuruti segala perintah. Yang mengasihi dia berarti menuruti segala perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Nah, bagaimana? Nah, ini caranya. Saya tambahkan. Bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan? Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam dosa? Supaya kita tetap tahan uji, ya kan? Yang pertama tadi kan berjaga-jaga. Ya kan? Kenapa? Karena iblis nggak akan pernah suka. Ya kan? Iblis tidak akan mengganggu kita dengan mengganggu pikiran kita. Kenapa? Kalau ini perhatikan saudara-saudara, kalau saudara-saudara sepertinya nyaman-nyaman aja. Kenapa? Karena saudara serupa dengan iblis. Serupa dengan dunia. Makanya nggak diganggu. Oh iya. Halo. Benar, saya jujur aja. Artinya apa? Periksa. Bukan serupa dengan dunia. Iya kan? Karena apa? Itulah. Iblis itu kan Yohanes 8 ayat 44. Bapa pendusta, pembunuh manusia. Dia ingin supaya manusia ini yang karena kasih karunia Allah oleh Yesus mau dikembalikan ke dalam rancangan Allah, iblis nggak suka. Ya kan? Maka dia ganggu pikiran manusia supaya manusia tetap ada serupa dengan dunia. Gitu loh. Jadi kalau orang yang misalkan orang kaya yang hidupnya oke lah dia beragama Kristen,
Dia support pekerjaan Tuhan, dia kasih, tetapi dia masih punya banyak selingkuhan. Dia masih suka karaoke, dia masih suka KKN, kompromi sama bisnis, dia kolusi, ya kan? Iya. Menghalalkan segala cara, termasuk misalkan pendeta-pendeta untuk memperoleh izin aja, dia bayar sana sini, kan banyak itu kayak gitu. Bukan rahasia lagi, saya tahu, ya kan? Untuk cuman dapat selembar kertas izin untuk bisa ada pelaksanaan kegiatan, ya, untuk pertemuan jemaat-jemaat, bayar sini, bayar situ, uang. Pertanyaannya, itu sesuai kehendak Allah nggak? Jujur saja. Itu Tapi- kan berarti pakai kekuatan dirinya. Kalau ada alasan memang sistem di negara kita seperti itu gimana? Loh, nggak bisa. Berarti dong di Alkitab, murid-murid Yesus berpindah-pindah, bahkan Yesus berpindah-pindah. Ditolak di kota ini, mereka pilihkan lagi. Oh, gitu Nggak ya. ada tiba-tiba kemudian Yesus bilang kepada Pet, keluarin duit, kasih itu. Supaya Ya kita kan? bisa stay Nah, gitu ya. kepada ahli-ahli Taurat, kasih duit, biar mereka bungkam. Oh. Nah, ada nggak? Bicara gitu, Yesus bilang ke Petrus, Pet, mana duit sini? Atau, das, sini. Kan bendaharanya Yudas. Iya. Das, duit mana? Duit, sini. Kasih itu ke ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, biar bungkam mereka. Nggak ada. Nggak ada. Gitu loh. Jadi, kita lembutkan hati lah. Ya kan? Lembutkan hati. Sudah. Jadi kita harus hidup sesuai dengan firman. Sudah, tidak ada kompromi, tidak ada abu-abu. Jelas, kita harus apa? Hidup sesuai dengan firman. Karena iblis itu dia seperti singa yang mengaum-ngaum tadi. 1 Petrus 5 ayat 8. Mencari mangsa. Mencari orang untuk telannya. Diperiksa berarti guys yang Jadi kalau lagi siapapun nyaman-nyaman kita ya. yang masih nyaman-nyaman aja, Iya. sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Kita ini mangsanya, orang. Gitu, untuk ditelan. Gitu loh. Supaya apa? Kita serupa dengan dunia. Jadi jangan merasa sudah aman dulu saudara-saudara sekalian. Oh, saya sudah menerima Yesus dengan saya menjadi orang beragama Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah setiap hari Minggu berjemaat, bahkan saudara-saudara tahu letak duduknya, nggak boleh orang lain duduk. Nah, itu udah tempat saya, itu sudah terdaftar. Udah dilabelin ya. Nah, udah hak milik, ya kan? Iya. Tetapi kehidupannya belum serupa seperti Betul. belum bisa untuk sembuh. Keluar dari pertemuan jemaat, langsung ngebul. Ah, ya kan? Ini realita. Saya banyak jumpai begitu. Iya. Jangankan gitu, masih di dalam ruangan itu, bangunan itu. Setelah cek doa berkat, amin, langsung. Oh, Ku mau cinta, lagunya itu ya. gitu. Kita di sini harus apa? Menyatakan yang salah. Tegurlah dengan pengajaran, dengan kasih, gitu loh. Gitu kan? Jadi karena gini, terus masih minum alkohol. Terus masih apa? Ibu-ibu masih suka ngegosip, ngomongin orang. Kan gitu. Iya kan? Gitu. Jadi terus tadi pendeta-pendeta masih menghalalkan segala cara. Ya kan? Udah kayak bisnis jadinya. Iya. Untuk supaya bisa terjadi berlangsungnya kegiatan pertemuan jemaat-jemaat, uang yang berbicara. Jadi kayak perusahaan ya. Iya. Uang yang berbicara. Ya kan? Nggak ada masalah. Kalau misalkan nggak ada izin pun, ya kan? Tapi Cari di hotel. sebenarnya nih, memang banyak loh. Kalau saya jujur aja, saya lebih milih mana? Bikin restoran, buat kafe, atau saya membentuk suatu bisnis rohani. Sebenarnya kalau saya mau cepat dapat duit, Ya bisnis rohani. saya milih bisnis rohani. Oh, iya. Tapi kok ya saya takut ya, kaki saya gemeter gitu loh. Kenapa? Berurusannya sama Bisnis rohani. langsung, Ah. langsung Iya. direct gitu loh. Iya. Jadi makanya kalau sebagai pengusaha, Ya. sebagai pengusaha sebagai pengusaha tuh saya sangat tergiur dengan bisnis rohani. Ya. Karena udah banyak juga tawaran ya kan. Cuman modal ruko, Pokoknya ada tempat lah. ya Gitu. modal tempat, ya kan, modal tempat, pasang nama, Iya. apalagi bisa kita cari yang terkenal. Oh, Pasang. iya. Jadi Semua jadi ya cabangnya. kan, nah, di satu daerah kita bikin Ikut cabang daerah ya kan. apa Nah, itu? jadi kayak perusahaan Apa? pusat Iya, iya. bikin anak cabang ya kan. Nah, terus kita bikin misalnya kita bikinlah inovasi-inovasi undang artis. Iya. Ramai kan pasti. Coba bayangkan berapa pundi-pundi rupiah yang akan saya dapatkan. Itu. Iya saya. Iya.
Masalahnya saya takut loh. Jadi Kok Itu ya lagi. saya nggak berani ya? makanya Tuh, nggak kita cocok. jangan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan daging kita tadi, hawa nafsu. Iya kan? Nah, bagaimana kalau yang mereka nggak dapat izin? Terus kalau kita cara pendekatan, kita berbuat yang baik, kita hidup yang benar, ya kan? Ya. Kalau memang belum dapat ya jangan di tempat itu, misalkan perganggu warga sekitar, kita cari berkorban, sewa tempat, ya kan? Hotel, ya Ya. kan? Yang aman, ya kan? Atau cari di rumah-rumah yang bisa aman juga. Ngerti ya? Ya, seperti itu. Gitu aja. Ya, makanya kita harus ini tadi. Pertama berjaga-jaga, yang apa? Yang berikutnya apa? Kita harus terus mendekat. Yakobus 4 coba ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Jadi dengan kita mendekat kepada Allah, fokusnya kita itu tertuju kepada Yesus. Ini terakhir kan? Gila. Mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuh, ya kan? Kalau kita mendekat kepada Allah, Dia akan mendekat kepada kita. Nah, makanya dengan kita mendekat kepada Allah, kita cuma tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. 12 ayat 2. Pak Linda sehat? Marilah kita melakukannya. Nah ini, jadi kita melakukannya nih. Ini yang saya lakukan juga. Saya berbagi kepada saudara sekalian, kepada kita semua. Kita melakukannya itu tertuju kepada Yesus. Jadi kita jangan melihat ke orang lain. Sampai di sini mengerti? Ngerti, Lukas? Yep. Nah, Jangan- Rendra ngerti? Iya. Jadi gini, kita melakukan segala sesuatu kita tertujunya sama Yesus. Ya kan? Kayak saya mau berbuat baik, saya mau menolong orang. Kita tidak usah melihat, oh ini orang masih punya anaknya nih. Misalkan ada seorang ibu, wah masih punya anaknya kenapa nggak bantu? Gini. Ah nggak jadi bantu nanti. Oh. Nanti ya. Iya. Tetapi kalau kita tertuju kepada Iya. Yesus, ya kan? Firman-Nya bilang apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, oh dia dengan corona ini 3 hari nggak makan. Padahal dia masih muda. Padahal dia punya anak. Kenapa? Udah nggak usah tertuju sama Yesus. Iya. Kita kasih uluran tangan. Itu yang membuat kita Ngerti lebih nggak? cepat bereaksi ya. Gitu. Tertuju sama Yesus. Terus kalau kita tertuju sama manusia, dia sudah menyakiti saya sekali, 2 kali, masih bisa aku sabar. Sabar ada batasnya, siapa bilang? Orang dunia yang bilang sabar ada batasnya. Iya. Tetapi firman atau Yesus katakan ampunilah 70 kali. Gitu loh. Iya kan? Jadi nggak ada batasnya. Ngerti ya? Paham nggak sampai di sini? Jadi kalau kita melihat ada orang berbuat jahat sama kita, kalau kita tertuju sama Yesus, maka kita mengampuni. Mau berulang kali orang itu berbuat jahat sama kita, kita tetap mengampuni. Ngerti nggak sampai di sini? Karena tertujunya sama Yesus. Ini yang saya lakukan. Saya dikhianati orang, saya dijahati orang, saya ditolak orang, saya tidak diterima lagi misalkan menyampaikan firman, padahal saya menyampaikan firman Injil murni, tetapi karena mungkin tidak sesuai dengan sinodenya, tidak sesuai dengan liturgi dan sebagainya lah oleh mereka, ya kan? Gitu loh. Sehingga saya tidak bisa untuk, ya nggak apa-apa. Bagian saya nggak ada untung ruginya, Iya. ya kan? Saya hanya menyampaikan firman Allah, memberitakan Injil, tidak diterima di suatu perkumpulan jemaat-jemaat, tidak apa-apa buat saya. Sampai di sini ngerti kan? Karena saya tertuju kepada Kristus. kalau saya tertuju kepada manusia, saya jadi kecewa, saya jadi apa? Nggak melayani lagi. Menyerah. Udahlah Tuhan, saya nggak usah melayani lagi deh, Up. menyerah. Tapi karena saya tertuju sama Yesus, saya tetap. Mau istri saya juga ketika dia lagi kumat misalnya, kan juga pernah terjadi. Kalau saya melakukannya tertuju kepada istri saya tidak melayani. Artinya pada saat kesempatan itu akhirnya saya batalin pelayanan saya. Iya, bisa juga. Oh iya, sangat bisa. Tapi karena saya tertuju sama Yesus, saya tetap lakukan. Kan gitu. Nah itu caranya. Untuk supaya kita tetap mempertahankan kesempurnaannya yang kita peroleh di dalam Yesus, tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa itu, nah lihat nih, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Oke? Iya kan? Mengabaikan kehinaan. Kita mau dihina orang. Iya kan? Kita tetap tekun memikul salib. Iya kan? Jadi
kita mengabaikan orang-orang yang mau berlaku jahat sama kita tetap tekun. Iya. Gitu. Ya. Oke, saya agak suka dulu. Jangan ngobrol dulu. Oke, oh jadi wah. Gimana Bang Lukas? Ya meskipun semakin malam tapi makin dicerahkan. Habiskan lagi. Semakin diguduskan lagi ya. Itu Iya. pertempuran hati tuh ya ketika situasi ibu sedang sakit tapi bapak masih Wah. mau melayani itu. Oh iya, ibu bukan sakit, Apa lagi namanya? error. Error. Lagi kedagingan. Kan sering error. Misalnya gini, ini keluar uang banyak loh, pelayanan. Misalkan kayak ke luar negeri, ke Hong Kong, atau ke mission trip yang 1 bulan tuh. Iya. Kan puluhan juta harus Iya. dikeluarin. Iya. Ini berapa banyak puluhan jemaat-jemaat, puluhan pertemuan jemaat-jemaat, atau yang namanya gereja kan? Ya. Di mana perkumpulan jemaat-jemaat itu gereja, Iya. itu bisa puluhan gereja. Berapa uang harus saya keluarkan? Nah, itu error. Soalnya gini loh, saya error itu ada sebab musabab. Iya. Karena yayasan ini kan tidak ada yang mensupport. Iya. Kami tidak terima dana sumbangan. Jadi sekalian nih kalau ada yang mau nyumbang boleh. Jangan bercanda. Nah jadi gini. Jadi karena kita di sini adalah mandiri, tidak menerima dana dari luar. Jadi otomatis kan ini semua adalah usaha yang saya punya ini kan larinya semua tertujunya kepada pelayanan ministry, ya kan. Nah setiap kali pelayanan itu kan kita menyiapkan snack buat Iya. gereja. Jadi kita ministry tidak datang dengan tangan kosong gitu loh. Ministry ini datang dengan after dari kebaktian, kita ada bagi-bagikan snack yang sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Jadi nggak yang muluk-muluk juga maksain, tapi yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah kebayang nggak kalau misalnya ada satu gereja isinya 2.000 orang? Nah loh. Nah, Iya. ya kan? Harus Nah, dicukupi. harus semuanya. Nggak mungkin Iya. saya nanti kasih 1 orang 1 ya, nggak mungkin kan, yang anak-anak lewatin aja kan, nggak mungkin. Iya, jangan Nah pilih-pilih. semuanya Iya. kan, nah, itu 1. Yang kedua, setiap gembala-gembala atau setiap pendeta-pendeta yang kami kunjungi itu kita berikan berkat secara materi. Jumlahnya ya disesuaikan dengan kemampuan saya, Iya. ya kan? Nah kebayang nggak kalau misalnya 1 bulan itu ada 100 gereja, Wah. 1 bulan mission trip. Iya, iya. Kadang-kadang kan ada sampai 50 gereja karena Iya. kan setiap hari lebaran kan liburan gitu kan. 1 bulan full kita jalan dari Jawa, dari Jakarta sampai ke Bali. Iya. Nah itu berapa gereja? Iya. Nah kayak kemarin Desember kita di Sumba, seluruh Sumba. Sumba Seluruh Barat Sumba, Daya, iya. Sumba Barat Timur semuanya. Berdaya. Kayak Barat Daya, Barat Daya ya doang. kan. Nah itu Barat Daya aja loh, belum timurnya loh. Belum lagi NTT-nya, Pulau ND-nya belum. Ya kan? Nah itu berapa banyak gitu loh. Nah jadi saya error. Iya, iya. Saya error begitu melihat angka pengajuan. Iya. Gitu Jadi loh. gitu. Makanya kita harus melakukannya tertuju kepada Yesus. Itu kalau saya pribadi yang saya sudah jalankan, Ya. bagaimana caranya? Yaitu tadi berjaga-jaga, Nah. ya kan? Kedua mendekat kepada Terus. Tuhan Yesus, kepada Allah, ya kan? Ya, ini termasuk mendekat kepada Allah dengan apa? Tertuju kepada Yesus. Nah, udah. Itu yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Makanya terakhir Matius 5 ayat 48. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang sudah memiliki pemahaman pengertian bahwa manusia bisa sempurna ketika manusia hidup di dalam Kristus, kemudian ada menjumpai orang-orang yang mengatakan manusia tidak bisa sempurna, kasih firman ini salah satunya dan katakan kepada orang itu, silakan ini dihapus saja di tip X. Ya kan? Firman Allah ini di tip X dihilangkan. Karena ini Yesus sendiri yang mengatakan dan ini adalah perintah. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah Sempurna. Berarti kalau ada orang yang mengatakan manusia tidak sempurna, berarti orang itu mengakui bahwa Bapa tidak sempurna. Nah, pinter Rendra. Waduh, ya kan? Berarti tidak mengakui bahwa Bapa itu sempurna, melainkan Bapa tidak sempurna. Kalau yang mengatakan manusia tidak bisa Sempurna. nah itu harus saya katakan. Terserah saya mau dibenci, mau dihujat, mau diapain. Karena ini firman Allah. Ini firman Allah bahwa haruslah kita sempurna.
Maka kalau kita sempurna, kita harus berjaga-jaga, kita harus mendekat sama Tuhan, kita tertuju kepada Yesus. Dan jangan lupa yang pertama-tama itu tadi apa? Supaya semuanya bisa terjadi, supaya Roh melembutkan. Supaya Roh Kudus memimpin kita, lembutkan hati. Oke, itu dia. Iya. Sebelum kita menutup acara ini, lebih baik kita berdoa dulu ya Pak. Berdoa habis itu makan. Wah, Nggak bisa ikutan dong yang di situ. iya, boleh kita doa dulu untuk menutup. Lembutkan hati, kita semua kita mau berdoa, tertuju kepada Yesus. Bapa Sorgawi yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari demi hari kami boleh masih ada kesempatan memperbaiki hidup kami. Kalau Yesus Kristus belum datang ke dunia, dunia ini belum berakhir, berarti masih ada kesempatan buat setiap kami untuk merespon dengan benar, untuk mau disempurnakan, sehingga kami semua menjadi seperti Yesus Kristus yang sempurna. Bapa Surgawi, kami lembutkan hati, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, kami mau disempurnakan. Setiap kami dimanapun berada, saudara-saudara kami yang ada dimanapun, melalui Facebook, Instagram, kami berdoa untuk setiap mereka. Ketika mereka melembutkan hati, ya Roh Kudus, kiranya jamah setiap mereka. Pimpin kehidupan setiap mereka. Kiranya ketika mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka mereka mengerti akan kehendak-Mu. Mereka dapat memahami, mereka dapat mengerti, sehingga mereka dapat melakukan setiap firman Allah yang mereka renungkan secara pribadi. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Ampuni setiap kami, Bapa. Kalau kami seringkali menjauh dari-Mu. Kalau kami seringkali memiliki pemahaman yang keliru. Menerima doktrin pengajaran Yesus yang lain. Kami mau mengenal Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Yang telah mati bagi kami. Yang telah memberikan harapan baru, kesempatan. Supaya kami hidup sempurna karena Bapa di sorga sempurna. Ya, kami siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Sembunyikan kami semua, hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu. Karena hanya Engkau yang sempurna, Yesus. Kami hanya melembutkan hati, kami hanya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami bukan siapa-siapa, kami tidak spesial. Kami hanya memenuhi panggilan kami untuk menjadi abdi Allah yang tidak memusingkan penghidupan kami. Tetapi kami memusingkan mengenai perkenanan Tuhan, mengenai tugas tanggung jawab penyelenggaraan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, untuk supaya setiap kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang menyatakan melalui perkataan, pikiran, perbuatan kami, bahwa firman-Nya hidup. Firman-Nya Yesus Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa di tengah situasi corona ini, supaya setiap kami dimanapun yang berada, saudara-saudara kami juga, melalui Facebook, Instagram, mereka datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, lemah letih, lesu, mari kita semua datang kepada Yesus. Kita tidak usah khawatir hari esok, karena hari esok mempunyai khususannya sendiri. Dalam 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, Allah bisa mengubah segala sesuatunya. Indah menurut waktunya. Maka kalau Allah mau turut bekerja dalam kehidupan kita, firman-Nya katakan kita harus mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja bagi siapa yang mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 15, barang siapa mengatakan mengasihi Yesus, maka kita menuruti segala perintah-Nya. Maka jadilah pribadi-pribadi yang menuruti segala perintah-Nya. Maka Allah turut bekerja. Maka Allah berdaulat atas hidup kita. Doa kami menyertai setiap saudara dimanapun berada.
tetap semangat di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan Amin. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudara yang di Iya. Instagram, yang di Facebook. Yang Nantikan masih kembali tahan. acara selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih musik, Mas Widi, Isaya, Keisha, Linda. Terima kasih juga Bapak Ibu. Saya Rendra. Dan saya Lukas. Roh Kudus menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kami pamit ya. Jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, Roh Kudus menyertai. Shalom, dadah. Dadah. Sampai Bye-bye. jumpa di Lembutkan Hati berikutnya.